Ya. Ulang-ulang. Nah, itu bisa kita hindari. Betul. Ketika di tahapan pengawasan ini, tahapan Ya. SP2 ketika ini wajib pajak benar-benar merespon dengan baik. Ya. Sehingga tidak perlu pertimbangan untuk ditingkatkan atau dieskalasi ke pemeriksaan. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Jadi memang butuh ini ya, untuk komunikasi ini harus diperbaiki ya. Komunikasi. Karena jangan sampai pengusaha yang semangat pagi Sobat Sukses. Saya kedatangan yang luar biasa ya. Dan ini adalah podcast yang kedua. Karena banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita bahas. Siapa dia? Yaitu Profesor Dr. John Hutagaul. Wah, terima kasih nih Pak. Terima kasih Pak Hermanto atas undangannya. Iya, Bapak Kakanwil, Dirjen Pajak Jatim 1. Iya. Plus juga sebagai Ketua Ikatan Akuntan Indonesia ya Pak? Ya, Kompartemen Akuntan Perpajakan Ikatan Akuntan Indonesia. Wah, ini luar biasa, Bapak pasti harus pintar-pintar bagi waktu ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini Pak, untuk saya dengar kabar gembira nih Pak ya, di tahun 2022 ini kan penerimaan pajak ini kan jauh melampaui target ya Pak? Ya, demikian Pak Hermanto. Jadi secara nasional untuk kedua kalinya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berhasil memenuhi target penerimaan di atas 100%. Ya. Nah, khusus untuk tahun 2022, Kanwil DJP Jawa Timur 1 juga untuk kedua kalinya, Pak. Wow. Ya, bisa merealisasikan penerimaan di atas 100%. Bahkan seluruh kantor-kantor pelayanan pajak ya di Kanwil DJP Jawa Timur 1 pun berhasil merealisasikan penerimaan di atas 100%. Wow, luar biasa ini ya. Saya juga dalam kesempatan ini, Pak Hermanto mohon izin, ingin menyampaikan terima kasih kepada para wajib pajak yang terdaftar di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Atas kerjasamanya dan juga atas kepatuhannya di dalam pelaporan maupun di dalam penyetoran pajak, sehingga target-target yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jawa Timur 1 ini sejak tahun 2021 dan juga tahun 2022 bisa terrealisasi. Dan bahkan support yang sama kami harapkan di tahun 2023 ini. Ya tentu Pak, ini tentu juga hal yang menggembirakan bagi seluruh wajib pajak ya. Karena dengan membayar pajak lebih besar kan otomatis cuannya juga lebih gede Pak. Membayar pajak sesuai ketentuan. Gitu ya. Jangan terlalu besar. Enggak, maksudnya kalau pembayarannya itu melebihi dari tahun-tahun sebelumnya kan berarti pendapatannya itu kan juga ada peningkatan yang luar biasa. Iya, berarti bisnisnya bagus. Bisnisnya bagus. Itu yang mesti diaminin ya. Amin, sehingga negara Indonesia ini secara perekonomian juga semakin bisa ini Pak, berkiprah di dunia ya Pak. Jadi kita nggak hanya menjadi negara berkembang terus. Amin, kan maunya presiden kita maunya jadi cepat jadi negara maju kan ya. Iya. Nah, bagaimana ya Pak John dari membangun trust selama bertahun-tahun berkecimpung di Kakanwil ini Pak? Iya, terima kasih. Saya sendiri jadi Kakanwil sebenarnya sejak tahun 2021. Ya. Jadi pertama tentu perlu ada konsolidasi internal. Bagaimana kita membangun kebersamaan dengan teman-teman dari internal dulu yang kita bangun. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan trust dari teman-teman di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur 1. Secara internal ya Pak. Setelah itu baru kita keluar. Kita membangun trust kepada stakeholder kita. Dan puji Tuhan, ya dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa mendapatkan kepercayaan itu. Kenapa? Karena saya sampaikan kepada teman-teman supaya kita mengedepankan pelayanan. Dengan pelayanan yang bagus, pelayanan dengan hati dan tanpa biaya. Ini tentunya akan dikompensasi dengan kepercayaan. Kalau wajib pajak percaya, tentu dia akan mau membayar ya dengan ikhlas sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Pak John luar biasa sekali, yang paling aktif bersosialisasi dengan wajib pajak ya. Tentu dengan dilandasi dengan penjelasan-penjelasan dari Pak John juga ya. Bahwa kita para pengusaha kalau kita bisa secara
jujur dalam membayar pajak, kan otomatis itu juga nanti akan kembali ke meningkatkan perekonomian, akhirnya usaha kita juga meningkat kan Pak? Demikian. Makanya di internal itu kita berusaha untuk selalu menjalankan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Bahkan tahun 2022, Kanwil IJP Jawa Timur 1 mendapatkan predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wow. Jadi ini suatu pengakuan ya terhadap bagaimana kami melayani wajib pajak. Jadi itu penting sekali. Kalau kita bisa membangun zona integritas, tentu kita bisa memberikan pelayanan dengan hati. Oh iya, betul. Nah Pak John mungkin bisa jelaskan Pak, ini prestasi dari Kanwil Dirjen Pajak Jatim 1 ini selama 2022 itu apa saja ini Pak? Ya, jadi prestasi itu tidak lepas dari ridho Allah SWT. Yang kedua tentunya dukungan penuh dari pimpinan kami di kantor pusat, Pak Suryo Utomo, dan para pimpinan di kantor pusat. Dan yang ketiga tentunya kami, semangat kerja kami, kerjasama, ya, kemudian kerja ikhlas, kerja cerdas yang kami bangun di tahun 2022 itu membuahkan hasil Pak. Ya, jadi pertama rencana penerimaan ya sebesar 44,5 triliun itu dapat kita penuhi, bahkan surplusnya 112%. Wow. Ya. Kemudian yang berikutnya kami dapat menjalankan amanah program pengungkapan sukarela. Yang PPS ya Pak? Ya, Voluntary Disclosure Program. Kita kan sempat podcast waktu itu. Ada fotonya apa itu Pak? Last call. Atau bayar 90%. Dan itu hasilnya luar biasa Pak. Oh ya Pak? Ya, kita mendapatkan tambahan penerimaan dari pelaksanaan PPS itu kurang lebih sekitar 5,9 triliun. Wow. Dan itu tercatat sebagai terbesar nomor 3 di Indonesia. Wow. Padahal dari PPS. bukan Kanwil Jatim 1 ini bukan yang nomor 3 kan? Sesungguhnya kalau urutannya urutan keberapa Pak? Kalau besarnya? Kalau size kita mungkin ya sekitar yang ke-6 kali ya. 6 ya, jadi bisa lompat sampai ke 3. Itu berkat Latskolnya Bapak itu. Pak John yang luar biasa, sosialisasi terus. Dan juga ya dukungan dari para wajib pajak luar biasa. Ya, mereka kesadarannya juga meningkat. Iya, itu ya. Kemudian tadi yang terakhir tentunya kami mendapatkan predikat JIWBBM. Ini adalah satu prestasi yang mungkin bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Oke. Nah dari sisi berbagai macam pajak tersebut ya Pak ya, kontributor terbesar itu di pajak apa Pak? Dari PPH, PPN atau yang lainnya? Tetap yang paling besar itu di PPN. PPN itu kontribusinya kurang lebih 53% dari total rencana penerimaan atau dari total realisasi penerimaan di tahun 2020. Padahal itu masih belum yang 11% ya Pak ya, masih 10 pada saat itu, masih mix ya? Mix Pak, jadi sampai dengan akhir Maret itu masih 10%. Tapi setelah itu naik menjadi 11%. Yang kedua baru PPH-nya. PPH Pak. Dari sisi realisasi penerimaan pajak dari sektor usaha apa Pak yang paling dominan di tahun 2022? Di kita ada 5 sektor usaha yang dominan Pak. Pertama tetap itu sektor usaha pengolahan. Ya itu tetap Pak, itu industri-industri itu sangat banyak memberikan kontribusi terhadap rencana penerimaan di Jawa Timur 1 dan juga sekaligus sebagai sumbangsinya ke dalam PDRB Jawa Timur. Ya itu sangat besar. Kemudian setelah itu adalah sektor usaha perdagangan besar dan kecil. Ya, itu juga memberikan kontribusi yang besar. Trading itu. Ya, trading ya. Kemudian selanjutnya tentunya adalah sektor usaha transportasi dan pergudangan. Berikutnya yang keempat itu adalah sektor usaha keuangan. Asuransi, perbankan ya itu juga memberikan kontribusi yang besar. Dan jasa lainnya. Kalau pertambangan masuk di pengolahan nggak itu Pak? Ya, pertambangan itu lain tersendiri. Oh beda. Kebetulan di tempat saya itu di Jawa Timur 1 ada tapi tidak terlalu besar.
Padahal kecil, tidak signifikan. Tahun lalu itu dari sisi harga batu secara bara, nasional, CPO, nikel itu kan luar biasa ya, Pak. Secara nasional memang kontribusinya signifikan. Itu berarti provinsi di luar Jawa ya, Pak? Seperti contohnya Kalimantan Timur dan Utara. Iya, itu yang mendapatkan rezeki nikmat dari kenaikan tambang ya, Pak? Sama perkebunan. Juga seperti CPO kelapa sawit. Berarti Bapak semakin hebat nih. Nggak kena dari sisi kenaikan dari sisi coal, batu bara dan lain-lain, tapi prestasinya mencapai target. Itu tidak lebih karena dukungan dari wajib pajak. Iya. Wah, ini luar biasa ya Pak ya. Kita ucapin terima kasih juga ya kepada seluruh wajib pajak di Jawa Timur khususnya ya. Khususnya Jawa Timur, lebih khususnya lagi Surabaya. Iya. Hebat ini bisa terus meningkat. Dulu saya pernah bercita-cita bahwa suatu saat nanti saya akan bagikan kisah saya kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Ketika saya telah memiliki kesempatan, saya ingin kalian menjadi yang pertama mengetahui memori kisah saya dari kecil hingga menjadi pebisnis seperti sekarang ini. Tidak ada yang bisa melangkah sendirian. Dari kecil saya bertemu dengan berbagai banyak orang, mulai dari teman masa kecil, kerabat, istri saya, hingga rekan dan relasi bisnis yang membentuk saya menjadi seorang Hermanto Tanoko. Tidak hanya itu, rintangan dan tantangan yang datang harus saya hadapi dan terjang demi bisa sukses. Karena saya percaya bahwa tekad, motivasi, dan kerja keras yang disertai dengan doa yang tulus akan selalu memberikan jalan terbaik untuk saya jalani. Karena itulah saya meluncurkan buku pertama saya berkonsep trilogi dengan menghadirkan 3 fase kehidupan saya agar dapat menghadirkan pengalaman membaca yang menyenangkan untuk Anda semua. Karena saya ingin semua generasi dan berbagai kategori umur dapat menikmati kisah hidup saya. Di dalam buku saya ini juga terdapat halaman kosong agar Anda juga bisa mencurahkan kisah hidup Anda dan menceritakannya kepada orang terdekat Anda. Tidak hanya membaca kisah hidup saya ingin Anda juga menghargai setiap proses kehidupan yang Anda jalani, mencatat kejadian penting dan memori yang kelak nantinya menjadi kenangan indah ketika Anda membacanya kembali. Saya berharap dengan trilogi buku Hermanto Tanoko Richer Mindset, Anda dapat inspirasi dan lebih termotivasi dalam menjalani hidup dan terus berkembang lagi. Stay humble, stay positif, stay on fire. Ini saya mewakili pengusaha boleh nih Pak? Monggo Pak. Jadi gini Pak, pengusaha ini saat ini ada beberapa Pak. Ini Pak John tahu ketemu dengan saya ada titip nih. Ini kita ini ya usahanya sudah omset meningkatnya bagus. Dari sisi laba juga termasuk yang tertinggi di bidang yang sejenis. Tapi kenapa kok selalu diperiksa terus gitu setiap tahunnya gitu. Nah, ini mungkin Pak John bisa menjelasin ini keluh kesah dari para pengusaha ini yang besar-besar nih tentunya, Pak. Iya. Jadi tentunya pertama itu karena sekarang ini kan usulan pemeriksaan itu kan melalui komite, Pak. Dan usulan itu by system, Pak. Jadi ada kriteria-kriteria yang memungkinkan perusahaan itu masuk ke dalam usulan pemeriksaan. Nah, jadi memang usulan itu dari bawah, tapi ada kriterianya, Pak. Kriterianya yang sudah dibangun, ya, baik oleh kantor pusat maupun oleh Kanwil. Nah, kemudian dari KPP diusulkan ke Kanwil, dari Kanwil diusulkan ke kantor pusat. Jadi kita tuh berjenjang, Pak. Namanya daftar sasaran prioritas pemeriksaan. Jadi daftar sasaran pemeriksaan pajak. Jadi nanti dari DSPP itulah kalau memang wajib pajak itu masuk dalam kriteria itu dia akan diusulkan untuk diperiksa. Nah bisa saja dia berkali-kali diperiksa, tetapi pemeriksaannya bisa berbeda Pak yang melakukannya. Bisa saja untuk tahun pertama atau 2 tahun pertama itu oleh kantor pelayanan pajak. Untuk tahun berikutnya
dilakukan di Kanwil. Atau bisa saja pemeriksaan itu dilakukan di kantor pusat. Jadi tim pemeriksaannya bisa berbeda-beda. Ya, tetapi bisa saja yang bersangkutan itu diusulkan dalam pemeriksaan karena dia memenuhi kriteria. Enggak, ini kan banyak yang jok-jok itu kan, kok kenapa sih ini dari pemeriksa pajak ini kok selalu seperti seolah-olah berburu di kebun binatang. Ngomongnya gitu. Begitu. Ya, karena mereka ini kan merasa sudah lapor semuanya sudah terbuka ya. Dan kan masih banyak tuh perusahaan-perusahaan yang tanda kutip belum melaporkan dengan benar gitu Pak. Nah itu kan masih banyak. Jadi sehingga mereka ini seolah-olah kayak dijadikan sasaran supaya targetnya tercapai. Jadi yang besar-besar aja nih yang diperiksa karena kan pasti masih banyak gray area ya Pak ya yang masih akhirnya bisa dikenakan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan Pak, biasanya kita awali dengan SP2DK. Iya. Ya, betul. SP2DK. Nah, kalau misalnya dalam SP2DK itu bisa menjawab semua pertanyaan, ya dilakukan dengan kondusif ya, artinya apa yang diminta oleh akun representatif dan kasih pengawasan itu dipenuhi ya, dan diskusinya juga, pembahasannya juga sudah berlangsung ya dengan baik, tentunya seharusnya nggak perlu diusulkan ke pemeriksaan. Nah biasanya dilakukannya pemeriksaan itu karena tidak ada komunikasi Pak. Ya, dari mungkin ya saya nggak bisa menunjuk ABC. Mungkin perusahaan itu tidak terbuka di dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh akun representatif atau pengawasan, sehingga penyelesaian itu dirasakan perlu dieskalasi ke pemeriksaan. Jadi sebenarnya kalau di pengawasan di SP2DK sudah tuntas, seharusnya nggak perlu dibawa ke pemeriksaan. Misalnya contoh Pak, misalnya saya lihat ya ada laporan juga dari teman-teman di bawah, wajib pajak itu diminta catatan dokumen untuk menjelaskan ini, itu nggak bisa gitu. Atau mungkin sulit, atau mungkin memakan waktu terlalu lama, padahal SP2DK ini kan harus ditutup secepatnya Pak. Nah itu. Jadi kalau memang wajib pajak bisa memenuhi, menyelesaikan diskusi pembahasan di SP2DK, menurut saya sudah nggak perlu ditindaklanjuti ke pemeriksaan. Iya Pak. Ini ada satu lagi usulan nih Pak. Monggo silakan Pak. Ini ada pengusaha yang usul nih. Gimana jika perusahaan yang sudah mengalami pertumbuhan yang bagus ya, terus dari sisi labanya juga tertinggi di sektornya Pak. Kan itu bisa dijadikan benchmark oleh kantor pajak ya Pak ya. Nah kalau yang sudah dijadikan benchmark itu mendapat kayak special condition gitu Pak. Maksudnya wah ini udah bagus nih. Jadi kalau pemeriksaan mungkin bisa ditiadakan misalkan. Kan itu cuma beberapa perusahaan aja Pak. Mungkin less than 1% ya. Mungkin 0,1% aja mungkin ya. Nah, jadi begini Pak. Kalau perusahaan itu sudah melaporkan dengan apa adanya, dan ternyata puji Tuhan ya, syukur alhamdulillah dia punya gross profit margin-nya maupun net profit margin-nya itu tinggi Pak ya, bagus lah, bahkan terbaik di sektor usahanya di KLU dia gitu ya. Nah ini tentu dia akan menjadi benchmark kita. Nah mengenai diusulkan tidaknya dalam pemeriksaan itu sangat tergantung bagaimana perusahaan ini merespon ketika di level pengawasan di SP2DK. Jadi tetap harus rapi ya Pak ya? Iya rapi, harus bisa berkomunikasi dengan baik dan menjelaskan ke teman-teman di kantor-kantor pelayanan pajak, bukan hanya di Jawa Timur 1 tetapi juga di seluruh Indonesia. Jadi untuk menghindari adanya pemikiran atau image bahwa kami diperiksa berulang-ulang, nah itu bisa kita hindari. Ketika di tahapan pengawasan ini, tahapan SP2DK ini, wajib pajak benar-benar merespon dengan baik, sehingga tidak perlu pertimbangan untuk ditingkatkan atau dieskalasi ke pemeriksaan. Terima kasih Pak John. Jadi memang butuh ini ya, untuk komunikasi ini harus diperbaiki ya. Karena jangan sampai pengusaha yang sudah merasa benar, merasa membayar itu tetap kan dikenakan denda, kenakan pembayaran, kan akhirnya jadi
bisa kecewa kan Pak ya. Benar. Saya sedikit Pak Hermanto juga ingin menjelaskan juga. Ada juga wajib pajak itu memang minta diperiksa, Pak. Khususnya untuk case-case transfer pricing. Itu mereka memang cenderung ingin diperiksa, Pak, supaya mendapatkan surat ketetapan pajak. Itu biasanya kalau mereka punya rencana ingin diakuisisi oleh perusahaan lain atau mungkin mau kerjasama, mereka perlu karena biasanya kalau misalnya saya assessment letter dari kantor pajak. Iya, saya mau membeli itu kan biasanya saya juga nggak mau bertanggung jawab tentang pajaknya. Pajak di sebelum take over Pak, atau sebelum kita masuk Pak. Ya, jadi memang banyak reason loh. Kalau itu ya harus ada reasonnya Pak. Kalau nggak ada reasonnya minta diperiksa kan juga lucu ya Pak. Tapi ada juga, saya kan nih alumni St. Louis Surabaya. Ya, teman-teman saya yang satu angkatan ini, puji Tuhan sekarang mereka ini sebagian besar ada yang jadi wajib pajak, yang besar-besar juga, dan juga ada yang pensiun juga Pak, yang di PLN misalnya, ya ada yang jadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Kita biasanya, saya mendapatkan feedback dari mereka itu, mereka berterima kasih Pak. Aduh, saya terima kasih sudah pernah mengalami diperiksa sama kantor pajak. Saya juga curious kan, ingin tahu kenapa. Jadi saya tahu masalah saya, apa kekurangan saya. Saya baru kemarin jogging sama adik kelas saya yang kebetulan baru kemarin terpilih jadi ketua alumni adik kelas saya jauh ya. Ketua alumni St. Louis Surabaya untuk kota Surabaya dan Jawa Timur. Kita jogging, saya dengan teman-teman harus dekat. Saya ingin mendengar apa ada pelayanan kami yang masih kurang. Dan dia jelaskan, Pak, saya terima kasih, saya pernah mengalami diperiksa. Oh ya? Saya bilang, kenapa? Jadi saya tahu apa yang kurang. Sehingga ke depan saya bisa perbaiki, Pak. Bagus. Ini good communication ya Pak ya. Tapi jangan pakai apa? Pokoknya. Kalau pokoknya itu repot Pak. Jadi kita selalu menghindari. Saya juga selalu tekankan ke adik-adik saya supaya di dalam melakukan assessment, pemeriksaan ataupun dalam melakukan analisis itu benar-benar harus scientific. By data ya Pak? Iya, by data. Makanya kita sebelum mengambil keputusan kita profil dulu. Ya, yang kita lihat bukan hanya financial statement-nya, tetapi semua financial information sama non-financial information. Itu harus kita dapatkan dulu sehingga kita bisa mengetahui secara jelas berapa sih taxing capacity dari berapa sih kemampuan dia seharusnya membayar pajak. Itu yang selalu saya tekankan kepada para fungsional pemeriksa saya maupun kepada adik-adik akun representatif saya dan juga kasih pengawasan. Karena jangan sampai dia akhirnya bayarnya juga enggak melebihi dari yang semestinya, akhirnya tutup kan Pak ya. Bahkan ada juga ya perusahaan ya wajib pajak ya. Saya bilang, yuk tolong kalau bisa berikan pelayanan yang terbaik kepada dia, walaupun dalam pemeriksaan lo ya. Ini dalam pemeriksaan Pak. Ya, quote and quote dalam pemeriksaan, bukan dalam penyampaian SPT dan sebagainya. Itu dalam pemeriksaan, dalam penyidikan, ya, dalam pemeriksaan bukti permulaan maupun dalam pelaksanaan pengawasan SP2DK, berikan pelayanan yang terbaik sepanjang tidak melanggar aturan. Contoh misalnya, ya ini ada satu kasus ya. Jadi wajib pajak ini ditinggal sama konsultannya. Ketika diperiksa konsultannya lari. Wow. Ini contoh ya. Konsultannya lari. Dia bingung karena selama ini sangat depend on. Nggak paham dia tentang accounting. Dia biasanya cuma bisa jualan aja. Nah, saya minta kepada pemeriksa saya, tolong, karena dia datang menghadap. Dan biasanya kalau wajib pajak siapapun terbuka kalau menghadap saya. Tidak ada pintu, tidak ada halangan. Saya selalu tekankan kepada anggota saya. Jangan larang wajib pajak mau ketemu saya. Tapi ketika ketemu saya mesti didampingi Pak. Tidak boleh berdua. Ya, saya harus didampingi sama sesuai dengan persoalannya. Kalau dia sedang diperiksa, maka saya didampingi sama kepala bidang pemeriksaan P2IP. Ya, kalau misalnya masalah regulasi, saya didampingi sama kepala bidang atau kepala seksi dari P2 Humas dan sebagainya. Jadi saya tidak pernah menerima wajib pajak itu sendiri, Pak. Saya hindari itu, Pak. Karena tujuan saya ingin membantu.
ingin menyelesaikan persoalan dia, tapi saya juga perlu didampingi oleh 1-2 staf saya untuk juga bisa menjaga governance-nya. Itu Pak. Mereka ini selalu belajar dengan Prof. John. Oh iya. Nah itu Pak, saya katakan sama kepala bidang pemeriksaan saya, ini bapak ibu ini suami istri kebetulan datang betul-betul dengan hati. Saya tanya depan dia juga, dia mau bayar pajak sesuai aturan, minta dibimbing. Saya bilang sama mereka, tolong bimbing yang benar. Dia pasti ada persoalan masalah dokumen dan sebagainya. You tidak boleh menjudge tanpa melihat transaksinya secara komprehensif. Katakan contoh, dia kehilangan faktur penjualannya. You tidak bisa menjustifikasi berdasarkan judgment you. Kamu harus bisa tanya ke pembelinya, mana fotokopinya. Jadi maksud saya begitu. Jadi tadi untuk merespon pertanyaan dari Pak Hermanto, saya mengupayakan teman-teman di pemeriksaan ini tidak melakukan judgment yang semena-menanya. Kalaupun ada yang kurang puas, saya tawarkan kita selesaikan di keberatan. Kebetulan keberatan itu langsung di bawah saya. Saya titip kepada kepala bidang KBP untuk memberikan perhatian. Kadang-kadang wajib pajak ini kurang cukup untuk berdiskusi dengan pemeriksa saya. Mungkin pemeriksa saya melihat waktunya sudah cukup. Tapi mereka menganggap kok saya nggak didengar koreksinya. Oke, saya bilang, you nggak usah bawa ke keberatan, kita diskusi ulang di sini. Tapi ingat ya, sesuai aturan. Gitu Pak. Luar biasa. Kalau Anda berpenghasilan di bawah PTKP, maka Anda tidak kena pajak. PTKP gitu. Sekarang 5 juta ya Pak? Iya, 5.400.000. 5.400.000. Iya. Bagi yang tidak berkeluarga 54 juta ya untuk yang setahun. 54 juta setahun. Bagi yang tidak berkeluarga ya Pak? Ya, tidak single kawin. Ya, yang single. Tidak kawin.